Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mulai praktek desain ya teman-teman. Kita akan membuat bangunan gedung tipologi bangunan sekolah. Tipologi bangunan sekolah ini mengacu kepada petunjuk teknis dan standar desain berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau SE 47, di mana nanti kita akan praktek dari awal sampai kepada penyajian gambarnya. Baik, kita mulai dengan persiapan setting project info, setting unit, setting stories, dan setting layar. Untuk pertama, kita langsung saja buat file baru. Teman-teman bisa akses pada menu file, kemudian new, kemudian new lagi. Atau teman-teman bisa juga menggunakan shortcut Ctrl N. Kita klik ya teman-teman. Kemudian pada template kita menggunakan template bawaan dari Archicad 25. Kemudian di bawah sini work environment profile-nya atau profilnya kita gunakan profil yang saat ini atau terakhir kita gunakan, atau juga teman-teman bisa menggunakan profil yang pernah kita bikin. Kemudian klik new untuk mengakhiri. Selanjutnya kita langsung save ya teman-teman. Kita kasih namanya desain tipologi bangunan sekolah. Klik save untuk mengakhiri. Selanjutnya kita setting satuan kerja dan dimension atau notasi dimensi. Kita langsung akses pada menu option, kemudian project preference, kemudian working units. Pada satuan panjang, satuannya kita gunakan mm, desimalnya 0. Kemudian kita langsung ke layout unit, satuannya juga mm, desimalnya 0. Dan untuk yang lainnya tetap tidak diubah. Kemudian klik OK untuk mengakhiri. Kemudian kita lanjut untuk setting dimensi atau dimension atau notasi dimensinya teman-teman. Pada notasi dimensi panjang kita gunakan satuan meter, desimal 3. Oke. Kita langsung klik OK untuk mengakhiri. Baik teman-teman, setelah kita melakukan setting satuan kerja dan notasi dimensi, kita lanjutkan untuk setting project info. Kita akses pada menu file, kemudian info, kemudian project info. Di sini kita langsung isi ya teman-teman. Project name, desain, tipologi, bangunan, sekolah. Kemudian kita langsung ke building name, tipologi, bangunan, sekolah. Untuk isian yang lainnya, silakan teman-teman isi saja sesuai dengan kebutuhan. Baik, di sini kita langsung klik OK untuk mengakhiri. Selanjutnya kita setting elevasi bangunan atau stories. Kita bisa akses pada menu desain, kemudian story setting atau Ctrl 7. Kita klik. Di sini kita bikin namanya land atau muka tanah. Kemudian di sini kita kasih nama lantai 1. Kemudian yang ini kita kasih nama atap. Kemudian untuk elevasinya di sini kita isi min 200 atau min 20 cm. Kemudian di sini kita isi 0, lantai 1 sebagai titik 00 kita ya teman-teman. Kemudian atap atau elevasi ring baloknya, dimana tinggi dinding nanti kita rencanakan 4 meter, kemudian ditambah dengan tinggi ring balok. Jadi totalnya 4 meter ditambah 15 cm. Untuk ketinggian lantai per lantainya kita anggap segini ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, klik OK untuk mengakhiri. Kita coba cek pada tampaknya ya teman-teman. Elevation. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke lantai 1.
Selanjutnya kita akan setting layar. Kita bisa akses pada menu dokumen, layers, kemudian klik di sini ya teman-teman, atau dengan Ctrl L. Atau teman-teman bisa juga akses di sini ya teman-teman ya. Kemudian di sini yang akan kita lakukan adalah pertama pada kolom layers kita seleksi semua. Kita tinggalkan menu hidden dan archicad layer ya teman-teman. Kemudian kita delete move element to archicad layer. Kemudian klik move untuk mengakhiri. Baik teman-teman, jadi semua layar sudah kita hapus. Selanjutnya kita bikin layar yang kita butuhkan. Caranya teman-teman bisa langsung klik new untuk membuat layar baru ya teman-teman. Klik new, kemudian kasih namanya 01 spasi elemen, kemudian titik, misalkan pertama balok. Jika sudah, klik OK untuk mengakhiri. Nah gini ya teman-teman ya. Untuk nama layarnya 01 elemen, kemudian extensionnya balok. Kita lanjutkan untuk layar yang lainnya, yang pastinya yang kita butuhkan. Langkahnya sama ya teman-teman. Klik new, kemudian kasih nama 01 elemen titik. Ini kita copy aja ya teman-teman untuk mempersingkat kerja kita. Kemudian klik OK untuk mengakhiri. Kita lanjut. Oke. Pondasi tampak ini nanti kita gunakan pada pondasi bangunan WC. Kemudian atap, kemudian atap plat beton, atap dak ya teman-teman, atap plat beton, dimana ini nanti kita akan gunakan pada bangunan toilet, dimana pada bangunan toilet itu kita ada tangki air. Nah, untuk meletakkan tangki air kita membutuhkan dudukan. Dudukan yang kita gunakan menggunakan konstruksi plat beton. Oke. Kemudian balok latte ini berada di atas jendela atau opening ya teman-teman, sebagai pengunci ataupun agar beban bata tidak langsung menumpuk pada opening kita atau jendela dan pintu. Kemudian furnitur, kemudian landscape, kemudian lantai, kemudian orang-orangan, kemudian plafon, kemudian perpipaan, kemudian pondasi batu kali, di mana pondasi yang kita gunakan adalah pondasi batu kali secara dominan ya teman-teman. Namun nanti pada bangunan toilet Anda menggunakan pondasi tapak untuk menahan dudukan tangki air. Kemudian kita lanjutkan railing, kemudian ring balok, kemudian side, kemudian tangga, kemudian kira-kira ini sudah cukup ya teman-teman. Misalkan nanti ada layar yang kita butuhkan, sambil jalan kita tambahkan lagi. Kemudian untuk elemen sudah, kemudian viewport, untuk viewport 02 viewport titik detail. Kita copy dulu ya teman-teman. Kemudian klik OK. Kita lanjutkan yang lainnya. Potongan, tampak, kemudian interiornya ya teman-teman. Detail, potongan, tampak, dan interior. Kira-kira udah ya teman-teman. Untuk yang viewport kita lanjutkan notasi. Klik new 03 notasi titik dimensi di
kita copy, klik OK, notasi. Oke, kita lanjutkan yang lainnya, klik new, label. Oke. Kemudian elevasi. Oke, teks. Kemudian grid. Untuk notasi ada elemen, elevasi, label, teks. Kira-kira cukup ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini salah teman-teman. Kita ulangi. Klik new, grid. Oke. Kemudian kita lanjut yang lainnya. 04 drafting titik fill. Kita copy. Oke. New lagi, polyline. Oke, lagi ya. Oke, cukup. Kemudian 05 operator titik map. Oke, untuk kolom layar kira-kira cukup ya teman-teman. Nanti misalkan ada yang kurang kita tambahkan. Kemudian kita lanjut ke sebelah layar combination. Layar combination, langkah yang kita lakukan di sini, kita seleksi semua kecuali yang drafting ya teman-teman. Kemudian kita delete. Setelah itu kita seleksi draftingnya, kita edit boleh, kita edit namanya. Oke, drafting. Kemudian seleksi layar combination drafting. Di sini kita pada kolom layar kita seleksi semua. Kemudian kita aktifkan icon matanya ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa kita klik update. Jadi semuanya icon matanya sudah aktif dan sudah kita update. Kemudian kita kembali ke sebelah layar combination. Kita bikin baru. Bikin barunya di sebelah sini ya teman-teman. Ini kolom untuk bagian layar combination. Ini bagian layers. Jadi kalau pengen bikin new layer combination, klik di sini ya teman-teman. Kita kasih nama denah atau floor plan. Klik OK untuk mengakhiri. Kemudian langkah selanjutnya sama ya teman-teman. Kita seleksi layer combination denah. Kemudian kita tentukan layar-layar mana aja yang ingin kita munculkan pada layar combination denah. Di sini kan kondisinya icon matanya aktif semua, jadi kita tinggal matikan icon mata yang layar yang tidak ingin kita munculkan pada layar combination denah. Baik, di sini kita matikan balok, kita geser dulu ya teman-teman. Kemudian fondasi matikan, kemudian atap kita matikan, kemudian balok latte kita matikan, plafon kita matikan, dan ring balok juga kita matikan. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik update. Jangan lupa untuk klik update ya teman-teman, agar apa yang sudah kita setting itu tersave. Untuk setting layar sudah ya teman-teman, kita bisa klik OK untuk mengakhiri. Kemudian kita lanjut setting view map. Ini project map dan ini view map ya teman-teman. Teman-teman bisa seleksi semuanya, kemudian delete all. Oke. Baik teman-teman, untuk persiapan kita mulai dari setting project info, setting unit, setting stories, dan setting layar sudah ya teman-teman. Selanjutnya ya kita bisa lanjutkan untuk menggambar nantinya. Baik teman-teman, sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.